Oke teman-teman, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue mau ketemu sama Caucangnya dari Kelenteng Tek Hai Kyong. Gue mau tahu sih gimana sih kayak tradisi dari kelenteng ini, terus dari arsitekturnya, terus juga ada gimana sih ruangan-ruangan di dalamnya. Ikutin kita terus yuk, kita lihat-lihat ke dalam. Kalau yang di sini tuh namanya dewanya itu apa ya? Ya, jadi ini yang seperti saya sebutkan tadi bahwa ini adalah aula utama Kelenteng Tek Hai Kyong. Oh, jadi ini aula utamanya. Ya, jadi ini memuja tiga altar dewa. Ini tiga dewa yang di sini tuh dewa pujaan utama dari di Kelenteng Tek Hai Kyong ini dari awal pendiriannya. Oh, gitu. Ya, yang karena tentu saja ini tuan rumah karena Kelenteng Tek Hai Kyong ini didirikan untuk menghormati Mongso Tek Hai Jinjin. Iya. Dan yang di samping kirinya adalah Kongco Cheng Wan Jinkun. Iya. Yang saya ngomong di Indonesia hanya ada dua. Hanya ada dua, Ya. iya. Nah, kemudian samping sebelah kanan Kongco Tek Hai Jinjin ada Kongco Hong Tek Cheng Sin atau Dewa Bumi. Oh, Dewa Bumi. Nah, kemudian setelah ini baru aula satunya aula Kuan Yin Tong penambahan itu Yang dari Kuan Yin itu. Kuan Yin. Kalau biasanya untuk peribadatan di sini berapa kali? Biasanya untuk peribadatan itu secara umum 1 bulan 2 kali, yaitu pada penanggalan Imlek itu tanggal 1 dan tanggal 15. Pas Imlek? Imlek Tanggal 1 ya? tanggal 1 Oh, dan tanggal tanggal 15. 15. Hari ini pas tanggal 15. Oh gitu, pas Ya, hari ini. cuma tradisi Tegal biasanya kalau pada sembahyang itu malam tanggal 15 atau tanggal 14 malam. Semalam berarti Oh, jadi tadi malam banyak ya? orang yang bersembahyang. Oh, gitu. Ya, hari ini mulai ada terlihat beberapa orang sembahyang dan masih berlanjut sampai nanti malam. Oh gitu, karena ini memang jatuhnya itu tanggalnya tanggal 15. sembayang ya? Iya. Ini memang tanggal untuk pas banget tanggal 15, ini biasanya tanggal orang-orang biasa sembayang. Kalau misalnya ya di sini tuh ada berapa dewa gitu, maksudnya yang utamanya yang sering diibadahkan. Hampir semua dewa-dewa di sini sering orang sini semua sembahyang, pai-pai semua. Tapi kalau yang mungkin yang dimaksud dengan untuk arak-arakan, Ya. biasa kalau di arak-arakan Cap Gomeh itu biasa ada 7 buah kandu atau 7 buah kyo, dan yang diarak itu ada 9 dimsin atau 9 dewa. 9 dewa Ya, ya. Soalnya itu misalkan itu kan dewanya pada keluar ilmunya pas lagi Iya. kita tolong gitu. Itu memang Ini saya tadi kan karena kita ada 7 buah kyo yang dikeluarkan, tapi saya ngomong ada 9 buah dewa yang keluar itu karena yang 2 bergantian. Oh, yang 2 itu bergantian. Nah, itu memang rutin ya ya, tiap tahunnya itu Tiap tahun keluarnya rutin. 7, Ya. 9 itu ya? Ya, kalau yang 3 yang utama ini tiap tahun pasti keluar. Oh, tiap tahunnya itu pasti keluar. Pasti keluar. Soalnya gini Om, kadang kan ada tuh yang keluarnya biasanya tahun ini 7 atau nanti tahun depannya berkurang gitu. Enggak, kalau sini pasti 7. Oh, di sini selalu Iya, sama ya gitu. Kira-kira bisa lihat tempat lainnya nggak? Ya, sebelum. Pan- Ya, ini altar untuk memuja Dewi Kuan Yin. Oh, ini altar Ya, Dewi yang- Kuan Yin-nya. Pada tahun 1897 dibangun, hanya sampai di sini masih terlihat lokasinya altar Kuan Yin sampai di sini. Oh, di sini. Nah, ini penambahan ini dilakukan pada tahun 5. Ini ada prasastinya tahun 51. Tahun Tahun 51 ya. 51 ada penambahan aula ini di sini. Oh, jadi supaya lebih luas ya? Lebih luas, tidak orang yang beribadah karena banyak yang sembah, umat yang bersembahyang, jadi supaya untuk bersembahyang sama Dewi Kuan Yin tidak terkena hujan, dibangun aula ini. Oh gitu. Ya, nah, setelah itu untuk menambah karena kebutuhan umat, nah, kita menambah aula. Nah, ini yang di samping ini dibangun pada tahun kemarin diresmikan 2015. Oh, berarti baru dibangun ya Om? Ya, ada
60 dewa Taisui. Iya. Kalau misalnya Dewi Selatan itu biasanya Dewi apa? Kalau tadi kan ada Dewi Dewa Bumi. Ya, Wangi itu biasa disebutnya Dewi Welas Asih. Jadi semua orang banyak yang baik atau untuk kehidupan karena dipercaya dengan apa Dewi Wangi akan mengabulkan menolong seseorang. Dari masing-masing dewa nih, kita makanya itu dewa ini aja yang dari 9 ya itu mereka di 3 udah nah, terus kemudian Macok Panggung sendiri keluar nanti 4 nah, kemudian Kongco Sinlau Taite atau malaikat pertanian atau obat itu Sinlau Taite juga keluar nah Kongco Hopek Jensin ada lagi di Kelenteng Tekaikyong yang dikeluarkan. Oh gitu? Ya berarti sudah ini 6 Hopek Jensin kelenteng kesayangan karena dulu di daerah sebelah selatan kota Tegal ada daerah nama Kesayangan pada kerusuhan rasialis tahun 40-an sekitar 40 lebih kelenteng tersebut dibakar. Kelenteng tersebut dibakar dan akhirnya itu Kingsin atau Rupang Dewa Hopek Jengsin yang ada di sana beserta kionya itu berhasil diselamatkan dan ditaruh di kelenteng Tekaikyong ini hingga sekarang. Oh gitu, jadi dipindahin ya? Dipindahin di sini. Nah makanya itu tetap dikeluarkan. Jadi saya ada 6. Kemudian yang nyantai, kongcok yang nyantai, kongcok wanseng tekun. Iya. Ya itu dan macok yang sang sebo. Macok yang sang sebo ini Dewi Lautan. Dewi Laut. Oh Dewi Lautan. Kalau misalnya ya ya, ini kalau pas perayaan Cap Gome itu memang yang aslinya itu keluar dari dalam itu dikeluarin. Memang itu tradisi sudah. Soalnya ada yang kan kita dengar lah ya gitu katanya ada yang dari itu katanya enggak bukan yang aslinya gitu yang bukannya yang kalau itu yang aslinya gitu yang pakai biasa. Oh memang dulu itu begini jadi yang dikeluarkan itu kongco asli. Oh, gitu. Ini dulu tradisi. Lah, setelah beberapa tahun yang lalu kita melihat kondisi Kingsin atau Rupang kongco yang asli sudah termakan usia, banyak ada kerusakan. Nah, kita sendiri berusaha menyelamatkan Rupang tersebut karena kalau untuk diarak-arakan resikonya itu agak besar karena itu ada diikat dan juga terkena hujan. Nah, sebagian kan kalau ada hujan ya bisa terkena air hujan. Nah, itu akhirnya diambil suatu keputusan bahwa Rupang yang asli sudah tidak dikeluarkan lagi. Ya tetap di dalam kelenteng, tapi kita bikin suatu Rupang duplikat. Nah, duplikat tersebut itu ya tiap harinya ditaruh ya di sampingnya itu. Rupang yang asli. Memang bersebelahan yang bersebelahan. Nah itu untuk sekarang untuk arak-arakan gunakan yang jadi kalau cuma yang aslinya nggak dikeluarin lagi ya? Sudah tidak dikeluarin lagi ya karena menjaga keutuhannya supaya bisa bagus. Iya. Kalau ini bentuk sembahyang apa? Oh ini nanti pada tanggal 13 ini nanti besok hari Senin ya Juli berarti 1 minggu lagi ini ada hari ulang tahun Kongco Cheng Bai Cheng Pun. Nah ini umat nanti mempersembahkan persembahan. Nah ini persiapan saja ini. Kalau ini terbuat dari kertas semua ya? Kertas ya nanti kan dibakar. Iya biasanya dibakar ya kalau iya. Kenapa ya dibentuknya seperti ini? Itu emang harus dibentuknya seperti itu? Ya ini memang tradisi seperti ini ya memang bentuknya ini gunung ini sepasang gunung emas dan gunung perak yang emas yang ada warna emas yang gunung perak. Gunung perak ya ya. Ya. Itu yang di belakang itu pohon tua. Maknanya apa nih? Yao Jiansu ya ini untuk persembahan kepada Kongco. Persembahan. Untuk persembahan kepada Kongco ya umat yakin kalau ada mempersembahkan itu kepada Kongco dan nanti dia akan mendapatkan berkah dari Kongco. Oh gitu. Jadi memang sudah rutin di setiap tanggal 13 Juli. Bukan pakai penanggalannya Imlek. Oh penanggalannya di Imlek. Semua ibadah di kelenteng pakainya berdasar kalender Imlek. Oh gitu.
Cuma tahun ini saja pas kebetulan jatuh pada tanggal 13 Juni, tapi patokannya kalender Imlek. Jadi tanggal 23 bulan 5. 23 bulan 5. Iya, Imlek. Nah, nasional ini secara umum 13 Juni. Iya. Semua peribadahan menggunakan kalender Imlek. Oh, berarti kalender Imlek itu berbeda sama kalender nasional ya? Pasti berbeda gitu untuk tahun ya. Kalau ini nih lampu yang di sini kan katanya itu lampu apa namanya? Lampu penerang nasib. Ini untuk karena ini aula bulan sembilan atau yang sembilan itu aula untuk memuja para dewa. Di sana ada dewa bintang dan Topeto, Gantang selatan dan Gantang utara. Kemudian ada 60 dewa Kaisui. Nah ini masyarakat memohon agar Dewa Nanto Beto maupun Kaisui melindungi nasib kita agar bintang kita selalu menyala terang. Nah, para umat itu memasang lampu karena dulunya memang pakai menggunakan minyak, tapi sekarang setelah ada kemajuan zaman dan kemudian menghindari api yang terlalu banyak karena takut terbakar, kita menggunakan listrik yang seperti sekarang. Oh gitu. Ya, dengan makna yang sama. Itu tiap kotak kan berbeda ya Om ya? Tiap kotak berbeda, ini masing-masing keluarga memasang. Oh, masing-masing keluarga itu memasak. Iya. Itu dinyalakan kalau? Nyala terus. Oh, nyala terus. Iya. Bukan pas sionya ciong gitu ya? Enggak. Mereka biasa nyala terus tiap tahun terus. Nyala terus aja ya supaya. Ini nyala terus tiap hari nyala. Di sini ada di dua sisi ya Om ya, di sini Iya. satu sama di situ. Iya. Itu sama aja, cuma beda orang yang masang. Sama bisa. Oh, sama juga bisa. Sama juga bisa, tergantung orang rival yang mana, senang yang mana. Oh gitu. Iya. Tapi untuk bentuk-bentuk dewanya itu sama. Sama. Kalau yang ini nih di sebelah sini, ini sebelah sini itu memang urutannya begini atau boleh dipindah gitu atau nggak boleh dipindah? Urutan begini, ini ada patokannya. Mm-hmm. Jadi 60 susunan 60 dewa ini sudah ada patokan memang dari Tiongkok memang begini. Oh, namun Tiongkoknya. pemasangan yang di tengah bawah itu yang ada patung melati itu yang tengah paling Iya. bawah itu tiap tahun berubah berganti. Oh, berganti Ya, gimana? itu kan 01 di sana. Oh iya. Tepatnya 01. Itu urutan dari yang ini. Oh, dari yang tengah itu. Ya, aslinya urutannya di sana. Karena tahun ini beliau bertugas mengawasi tahun ini, makanya taruh di tengah. Karena dia Haisui yang sedang tugas. Oh, Tahun gitu. depan dia sudah tidak tugas. Ganti lagi ya. Lagi dia menempati posisinya semula. Nah, sampingnya itu yang menempati di tengah. Ya, Oh, jadi ini tiap tahun bergilir. iya. Jadi Siklus berganti. perhitungan orang Tionghoa 60 tahun sekali. Oh, gitu. Kalau ini ada patung kuda ya, itu ada maknanya nggak? Oh, ada ini nanti untuk persembahan, tapi upacaranya lain lah. Oh, upacaranya Iya, lain lagi. ini karena ini agak penuh jadi taruh di sini sementara dia. Itu upacara apa Om? Apa? Upacaranya namanya apa? Upacara ini nanti pada sembahyang Dewa Pangkong. Oh, untuk sembahyang juga. Sembahyang juga. Oh, bisa kita lihat tempatnya ini? Boleh. Ini Dewa Pangkong, Wan Sing Tekun. Ya, ini altar Kongco Yan Siangte. Kalau di altar sini nih Om, ini biasanya keluar nggak Om untuk pas? Keluar, Pangkong keluar, Wan Sing Tekun keluar, Kongco Yan Siangte itu keluar. Oh, keluar. Nah, yang canggung. Berarti duplikatnya memang dipasang setiap hari di sini. Lah ini tidak duplikat kalau Oh, ini ini aslinya asli. langsung. Ini memang enggak bukan cincin nama. Oh, memang baru. Baru. Kalau yang ratusan tahun itu kan yang tengah. Oh, yang di tengah. Ya. Iya. Memuja ini Dewa Dapur, malaikat dapur ini. Oh, malaikat. Ya, ini nanti Kongcu dengan murid-muridnya, orang murid utamanya.
tiap ruangan kan dipasang lampionnya gitu. Itu maknanya apa? Lampion itu simbol penerangan. Nah, Ya kita memuja aja istilahnya, umat itu memasang puja pelita ya, untuk di altar para dewa. Lah dewa yang mana terserah mereka, kesukaan mereka. Saya ingin persembahkan pelita di sini, pelita di sini, terserah. kalau di tiap lampion kan biasanya suka ada tulisan Cinanya tuh. Ada ini untuk keluarga masing-masing yang ditulis. Oh, untuk keluarga masing-masing. Jadi Ya, jadi misalkan saya mau pasang di sini, taruh di sini, itu nama sekeluarga. oh, nama sekeluarganya Ya. ditulis gitu. Berarti ini tiap lampion ini ada nama-namanya. Ada nama-nama ya. Oh, gitu, ya. Itu beda nggak sama lampion-lampion yang biasanya kita lihat ada di pasaran, itu beda ya? Jenisnya sama, Jenisnya sama, ya? kadang sama, bisa sama. Cuma beda nggak ada namanya. Iya, mereka kan dipasang di toko, kalau ini Iya. kan dipasang di altar dewa. Iya. Nah, kita minta memohon berkah dari dewanya, bukan lampionnya itu. Oh, gitu. Iya. Kita mulai nanya soal feng shui nih Om ya. Kalau misalnya nih Om, cerman pintu toko. Nah, itu maknanya itu apa sih? Itu tolak bala. Oh, itu tolak bala. Biasanya kalau ada toko apa rumah yang tusuk sate, letaknya tusuk sate begini, itu biasanya hias pakai cermin. Oh, pakai menggunakan cermin. Ya. Kalau misalnya tusuk sate itu jalannya jalan yang menghadap rumah atau posisi letak ruangan rumahnya Om? Maksudnya gimana? Jadi aku pernah Kayak nanya. terletak begini kan? Iya, setahu aku juga kan jalan ini rumah. Tapi Iya. ada yang bilang katanya kalau tusuk sate itu ruangannya itu. Jadi kan ruangannya itu lurus aja, nggak ada penyekatnya antara pintu sama pintu itu berhadapan. Oh itu kan dalam rumah sendiri ya. Oh, itu juga sama tusuk Ya sate. ini kan dalam rumah sendiri. Kalau ini kan eksternal. Kalau kan itu internal, interiornya. Nah, kalau kan untuk mengatasi yang secara internal nih, Om, gimana? Misalkan kita punya rumah, pintunya itu berhadapan gitu. oh, biasanya digeser. Oh, digeser. Iya. Kalau kita kasih penyekat gimana? Bisa. Boleh bisa. Soal itu kalau misalkan ya Om ya, efeknya apa gitu? Menurut saya. Gimana mitosnya gitu? Oh banyak. Jadi banyak kepercayaan tentang itu. Dan ada yang membawa semuanya membawa hambatan dalam kehidupan. Kalau untuk soal rezeki itu berpengaruh sama Berpengaruh, cuma kan tidak bisa untuk mengatakan ini feng shui ini jelek, tapi pengaruhnya begini, tidak sekedar seperti satu ditambah satu sama dengan dua, tidak bisa seperti itu. Itu kebanyakan orang, tapi kan keakuratannya tidak sampai sedetail itu. Lah untuk mengetahui lebih jelas harus dilihat per kasus. Oh gitu. Iya, jadi dilihat itu, lihat lokasi begitu bagaimana, baru nanti bisa tahu. Oh, jadi nggak dari satu sisi saja ya, Nah, Om? dari sisi saja tidak bisa. Kalau itu tidak akurat, kurang akurat, akurat, ya. hanya patokan yang umum aja masyarakat tahu. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Chen Liwei, ya di sini selaku Taochang atau rohaniwan Taoisme. Iya. Ya. Bapak tahu nggak soal sejarahnya kelenteng ini berdiri? Jadi kelenteng ini berdiri itu pada awalnya itu sekitar 1760 tahun 1760 setelah jadi pada masa itu pada tahun 1755 terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti itu akhirnya membagi kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu menjadi Surakarta dengan Yogyakarta. Nah, Yogyakarta Hadiningrat dengan Surakarta Hadiningrat. Cuma ini karena ada pengaruh perselisihan paham di tubuh wilayah Mataram sendiri, akhirnya terbagi menjadi dua dan campur tangan dari Belanda. Setelah perjanjian Giyanti itu secara de facto di wilayah Tegal, terutama Pantura, ini lepas dari wilayah Mataram.
Nah, Tegal itu pada waktu itu dikuasai oleh VOC. Nah, karena VOC kan sudah berdiri, VOC berdiri kalau tidak salah tahun 1602, VOC berdiri. Nah ini setelah itu VOC menginjakan kaki di wilayah Tegal, tentunya dia membangun suatu komunitas, membagi, karena politik Belanda itu divide et impera, maka kaum Tionghoa, orang-orang Tionghoa dikumpulkan menjadi satu di sebuah kawasan yang akhirnya disebut pecinan. Nah, demikian juga orang-orang Arab, orang-orang lain, etnis lain di kelompok-kelompokkan, tujuannya untuk memecah belah. Lah untuk mengatur komunitas Tionghoa ini dibentuklah sistem opsir Tionghoa. Ya, yaitu ada mayor yang di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang maupun Surabaya itu ada mayor Garsinisen. Kemudian kota-kota yang agak kecil seperti Cirebon, Tegal, Kalongan itu kapten Garsinisen. Nah, kemudian di bawahnya lagi seperti kota kecamatan itu ada Letnan Garsinisen. Nah, Tegal sendiri pada waktu itu dikuasai oleh seorang kapten dengan dibantu letnan. Tugas dari kapten opsir Tionghoa ini tidak lain diantaranya meliputi hak-hak sipil orang-orang Tionghoa. Nah ini diantaranya mendirikan kelenteng atau memimpin suatu peribadahan. Ya akhirnya dia mendirikan kelenteng. Lah kelenteng tersebut didirikan untuk memuja tokoh yang bernama Kue Lakwa. Kue Lakwa itu diduga dahulu pernah semasa pembantai ada yang ini masalah tokoh Kue Lakwa ini ada beberapa versi. Ada sebagian besar yang ngomong bahwa dia adalah salah satu tokoh pemberontakan atau perlawanan etnis Tionghoa setelah adanya pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Ya, lah ini tokoh Kue Lakwa akhirnya menetap di Tegal dan akhirnya dia menjadi dewa di lautan Tegal dan dipuja, didirikan kelenteng di Tegal ini. Nah itu awal berdirinya kelenteng. Lah kelenteng pertama tersebut disebut Jinjimbyo. Kelenteng tersebut bernama Jinjimbyo. Lah setelah berganti kapiten, kalau tidak salah sampai setelah itu ada 3 kapiten, 4 kapiten lagi. Jadi semuanya total ada 5 kapiten termasuk tadi kapiten yang pertama sampai kapiten yang kelima. Lah ini untuk kapiten ke-6 merasa bahwa ini kondisi Jinjimbyo memerlukan suatu restorasi yang total. Jadi akhirnya beliau mengundang tenaga ahli dari Tiongkok dan merenovasi total kelenteng Jinjimbyo ini. Dengan akhirnya pada tahun 1837 itu diresmikan suatu kelenteng dan nama Jinjimbyo tersebut diubah menjadi Tek Haikyong yang digunakan hingga saat ini. Nah ini yang bangunan yang bisa kita lihat ini, kelenteng yang ini itu yang di pemugaran pada tahun 1837 tersebut. Dari yang anak awalnya itu Jinjimbyo, iya. Tapi kan kita tidak ngitung dari Jinjimbyo karena Jinjimbyo itu bentuknya seperti apa juga kita tidak ada yang tahu. Tidak ada arsip dan tidak ada foto pada saat itu. Nah, ini yang kita ketahui hanya dari 1837. Ya, lah yang saya omongkan ini itu tertera di dalam prasasti pendirian dari renovasi dari Tek Haikyong sendiri itu oleh kapiten yang kelima yaitu Kapiten Tan Kun Wai. Iya. Kalau di sini itu ada berapa dewa gitu? Banyak sih, banyak dewa ya. Yang tuan rumahnya itu? Ayo, aslinya kelenteng Tek Haikyong itu hanya ada 3 atau 4 dewa saja. Ya, itu aslinya. Jadi yang pertama itu aja itu Kue Lakwa atau dengan yang bergelar
gelar Tek Hai Jinjin, itu yang di tengah. Kemudian karena mayoritas etnis Tionghoa pendiri Tek Hai Kiong pada waktu itu berasal dari Karesidenan Changhai di provinsi Hokkien, maka dewa kedaerahan di sana turut dibawa ke sini untuk dipuja. Dan di samping tuan rumah itu Kongco Cheng Wan Jin Kun. Nah, di Indonesia kelenteng yang memuja, ada altar di kelenteng yang kuno cukup tua, ada dua di Indonesia, dan dua kelenteng yang memuja menyediakan altar untuk Kongco Cheng Wan Jin Kun. Yang pertama adalah Tua Sebio di Jakarta, itu tuan rumah, selaku tuan rumah di sana, dan ini Tek Hai Kiong selaku pendamping tuan rumah di kelenteng Tek Hai Kiong ini ada Kongco Cheng Wan Jin Kun. Kemudian yang satunya di altar utama ada Kongco Hoktek Chengsin, dan biasanya kalau ada altar Kongco Hoktek Chengsin di bawahnya ada altar untuk Kongco Hok Jiang Kong atau Kongco Macan. Nah itu awalnya hanya ada itu. Nah, gitu. Jadi Ya. yang lainnya itu ada Tambahan. tambahan Ya, gitu ya. setelah 60 tahun kemudian berarti 1897, pada tahun 1897 itu kapiten berikutnya, Kapiten Kokok Tai, itu Kapiten Kokok Tai merenovasi Tek Hai Kiong dan sambil menambah bangunan aula samping, yaitu menjadi aula Kwan Im Tong, Oh, kalau ya untuk memuja Dewi Kwan Im.